Karena kalau kalian manggil dia di cermin itu sama aja kayak kalian itu ngejek kata-kata kayak aku mencuri bayimu, aku mengambil bayimu. Hai Good Mood, di videoku kali ini aku akan ngajak kalian buat diskusi tentang salah satu urban legend yang sebenarnya pastinya udah kalian pernah dengar sebelumnya. Kisah tentang wanita di balik cermin. Kalian mungkin pernah nih pengen nyoba atau penasaran, emang bener nggak ya wanita ini akan muncul kalau kita panggil? Dia adalah Bloody Mary. Menurut legenda nih Good Mood ya, sebenarnya untuk melihat sosok atau memanggil sosok wanita di dalam cermin tersebut itu gampang aja. Karena kalian itu bisa memanggilnya di dalam kamar mandi. Jadi kalian masuk ke kamar mandi kalian, terus pastiin lampunya itu remang-remang, terus kalian itu berdiri di depan cermin yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Nah, kalau kalian udah berdiri nih ya di cermin, kalian bisa memanggil nama wanita tersebut sebanyak 13 kali. Bloody Mary. Ya, kalian cukup sebutkan nama itu sebanyak 13 kali. Nah, ada juga nih yang mengatakan, kalau kalian lagi beruntung, di panggilan yang ketiga, ya sosok itu sudah muncul. Jadi tergantung keberuntungan kalian sekarang. Yang dilakukan oleh wanita di dalam cermin itu, hanyalah diam aja. Dia adalah sosok wanita yang munculnya itu menggunakan pakaian yang agak kuno gitu. Pakaian yang udah lama. Kadang, si wanita dalam cermin ini bisa datang sendiri, atau sambil menggendong bayi yang udah nggak bernyawa. Nah, kalau kalian beruntung, ya kalian bisa diliatin tuh sosok itu. Dia hanya akan menatap kalian aja. Tapi, udah nih ya, kalian beruntung ditampilin sosoknya, kalian akan kehilangan keberuntungan kalian itu kalau wanita ini keluar dari cerminnya, mencekek atau mencakar kalian. Tergantung keberuntungan kalian sekarang. Lalu sebenarnya siapa sih Bloody Mary ini? Apakah ini sosok nyata atau hanya cuman cerita belaka aja? Sebenarnya sosok ini sebelum menjadi wanita di balik cermin atau yang disebut dengan Bloody Mary, sosok ini adalah orang-orang yang berpengaruh pada masanya. Kita akan belajar sejarah sedikit nih. Kita akan mundur ke belakang di tahun 1500-an. Ini adalah sosok yang berpengaruh di masa itu. Dua tokoh ini yang katanya disebut sebagai awal mula dari Bloody Mary. Nah, yang pertama adalah Ratu Mary I dari Inggris. Yang kedua adalah seorang wanita bangsawan asal Hongaria yang terkenal kejam banget sama wanita-wanita muda. Kita bahas satu-satu nih. Kita mulai dari si Ratu Mary I. Kenapa dia bisa disebut sebagai Bloody Mary? Beberapa orang percaya nih Good Mood, kalau sosok Bloody Mary pertama itu adalah si Ratu Mary I dari Inggris. Kenapa? Karena pada masa pemerintahannya si Ratu Mary I di Inggris, dia telah membantai sekitar 280 orang Protestan. Nah, karena dari sinilah si Ratu Mary I itu dijuluki sebagai Bloody Mary, karena kekejamannya dia sama orang-orang Protestan ini. Tapi kenapa? Kenapa bisa dia disebut seperti itu? Padahal ya selain dia, sebenarnya banyak nih, kayak bangsawan atau raja ratu sebelumnya yang jauh lebih kejam dari dia. Tapi kenapa namanya dia yang diangkat dan disebut sebagai Bloody Mary? Ratu Mary pertama lahir pada tanggal 18 Februari tahun 1516 di Istana Greenwich di London, Inggris, dari pasangan Henry ke-8 dan Catherine dari Aragon. Mary ini sebenarnya bukan kandidat yang mungkin menjadi ratu atau ahli waris lah dari ayahnya. Karena ayahnya itu sangat ingin memiliki anak laki-laki sebenarnya, ya sebagai penerusnya dong. Makanya nih, pada masa kecil sampai remaja, Mary itu diperlakukan seperti anak laki-laki oleh ayahnya, karena saking obsesi ayahnya ingin memiliki anak laki-laki. Ketika Mary sudah beranjak dewasa, si Raja Henry ke-8 itu membuat sebuah skandal di Eropa. Skandalnya itu adalah dia mengatakan bahwa pernikahannya dengan Catherine atau ibunya Mary itu adalah pernikahan yang ilegal. Dan di sini si Raja Henry nggak mau mengakui Mary sebagai anaknya karena
dia mengatakan bahwa Mary ini adalah anak yang tidak sah. Anak yang tidak sah dari dia gitu loh. Si Henry juga mengatakan kalau sebelum Catherine menikah dengan Henry, sebenarnya Catherine itu sudah pernah menikah sebelumnya dengan saudara laki-lakinya. Nah, di sini jadinya skandalnya kan meluas tuh, dan namanya Catherine tuh jadi nggak bagus di Inggris. Disinilah tujuan dari si Raja Henry ke-8 membuat skandal ini, karena dia ingin menceraikan Catherine lalu menikahi wanita lain. Henry itu masih sangat amat ingin memiliki anak laki-laki sebagai penerusnya dia. Nah, dia itu pengen mendapatkan anak laki-laki bukan dari Catherine, tapi dari wanita lain ini. Dan wanita yang ingin dinikahi oleh Raja Henry ke-8 adalah Anne Boleyn. Bener ya? Ya, Anne Boleyn. Si Anne Boleyn ini nantinya akan dinikahi sama Raja Henry setelah dia bercerai sama Catherine, dan Raja Henry juga mau memisahkan Inggris dari gereja Katolik, lalu sebagai gantinya mendirikan gereja Inggris. Jadi Katoliknya dihilangin, tinggal gereja Inggris aja. Mengetahui hal ini, Mary tuh nggak terima banget, karena dia tuh dikatakan sebagai anak yang tidak sah dari Raja Henry dan juga Catherine. Terus dia nggak terima karena ayahnya sendiri itu mengatakan bahwa ya pernikahan ayah ibunya ini tuh ilegal gitu loh. Padahal ya nggak kayak gitu. Terus dia juga nggak terima kalau ayahnya itu, si Raja Henry ke-8, menjadi kepala gereja Inggris. Dia nggak terima banget gitu loh, kenapa ini mesti dirubah. Nah, disinilah mulai si Mary itu benci nih sama apa yang ayahnya lakukan kepada ibunya atau kepada dirinya. Selama bertahun-tahun, Mary itu melihat ayahnya ini terus menikah lagi sampai 6 kali. Jadi, pada saat si Raja Henry sudah berhasil bercerai nih ya dengan ibunya Mary atau Catherine itu, dia udah berhasil nih menikah dengan si Anne Boleyn. Tapi si Anne Boleyn itu hanya sebentar menjadi istrinya Raja Henry, karena nggak lama setelah dia menikah nih ya, si Anne Boleyn ini dituduh yang enggak. Pokoknya banyak dapat kasus yang sebenarnya nggak dia lakukan. Ya, Henry nggak suka, akhirnya si Raja Henry mengeksekusi Anne Boleyn dengan cara ya kepalanya dipenggal. Dari pernikahannya dengan Anne Boleyn yang sudah berakhir, si Raja Henry menikah lagi nih untuk ketiga kalinya. Dan pernikahan yang ketiga ya jadinya. Ketiga ini dia menikahi wanita bernama Jane Seymour. Nah, Jane Seymour ini juga hidupnya nggak lama. Tapi hidupnya nggak lama itu bukan karena dia dieksekusi, melainkan karena dia meninggal saat melahirkan. Ya udah nih, karena Jane Seymour udah meninggal, ya Henry akhirnya menikah lagi nih, yang keempat kalinya. Dan si Henry itu menikah dengan wanita bernama Anne of Cleves. Tapi ya, lagi-lagi pernikahan Raja Henry dengan Anne of Cleves itu nggak bertahan lama, umurnya pendek. Tapi ya, yang kali ini umurnya pendek bukan diakhiri dengan eksekusi, tapi berakhir dengan perceraian aja. Nggak diapa-apain lah si Anne of Cleves ini, dibiarin aja pergi. Setelah dia bercerai dengan Anne of Cleves, Raja Henry itu menikah lagi nih dengan seorang wanita. Jadi ini pernikahannya yang kelima ya. Menikah lagi dengan wanita bernama Catherine Howard. Nah, Catherine Howard ini nasibnya sama Anne Boleyn. Sama-sama dieksekusi karena tuduhan yang dibuat-buat. Entah apa tujuannya ya nggak tahu. Intinya untuk mencari penggantinya si Catherine Howard pastinya. Udah nih ya, dia sudah menuduh Catherine Howard dan sudah mengeksekusi Catherine Howard. Akhirnya si Raja Henry menikah lagi untuk ke-6 kalinya, dan ini pernikahan terakhirnya dengan seorang gadis bernama Catherine Parr. Sama-sama Catherine namanya, cuma nama belakangnya beda, Catherine Parr. Nah, ya udah, sebenarnya apa yang diinginkan oleh Raja Henry ke-8 itu udah dia dapetin dari si Jane Seymour itu. Yang diinginkan oleh si Raja Henry itu kan mempunyai keturunan seorang putra kan, memiliki keturunan laki-laki. Sebenarnya udah didapetin. Karena kan tadi aku bilang tuh kalau si Jane Seymour itu meninggalnya karena dia melahirkan. Nah, yang dilahirkan itu adalah seorang anak laki-laki. Jadi sebenarnya udah didapetin dong. Raja Henry itu udah mendapatkan apa yang dia mau. Cuman ya memang tabiatnya aja emang hidung belang. Jadi dia nikah-nikah terus setelah sama Jane Seymour. Raja Henry memberikan nama putranya yaitu Edward ke-6. Nah, si Edward ke-6 inilah yang nantinya mengambil tahta si Raja Henry, karena kan ya udah ini udah anak laki-lakinya gitu. Nah, tadi kan aku bilang tuh setelah si Raja Henry cerai dengan ibunya Mary, Raja Henry itu kayak memindahkan gereja yang awalnya gereja Katolik menjadi gereja Inggris.
Ya, gereja Inggrisnya adalah gereja Protestan gitu. Nah, jadi kan selama pemerintahannya Raja Henry itu yang lebih berkuasa atau orang-orang yang di sekitaran wilayahnya Raja Henry itu ya beragama Protestan. Nah, ini berlangsung sampai di tahtanya Raja Edward ke-6, yaitu anaknya si Henry kan. Tapi ternyata si Raja Edward ke-6 itu nggak lama menjabat atau bertahta sebagai raja. Si Raja Edward ke-6 hanya bertahan menjadi raja selama 6 tahun. Setelah itu dia meninggal dunia lah karena sesuatu hal. Nah, di sini sebelum si Raja Edward ke-6 meninggal, dia tuh kayak punya wasiat. Dia pengen tahtanya dia ini dilanjutkan oleh orang yang dia percaya bisa terus mengembangkan Protestan di daerah tersebut. Dan orang yang dia percaya adalah wanita bernama Lady Jane Grey. Nah, Lady Jane Grey ini emang dipercaya sama si Edward ke-6 karena si Lady Jane Grey ini adalah sepupunya yang Protestan. Di sini sebenarnya si Mary ya, kita balik lagi ke Mary. Mary tuh kayak ingin mengambil kesempatan karena kan waktu itu mau peralihan tahta tuh dari Edward ke-6 ke Lady Jane Grey, mau pindah tahta gitu. Nah, Mary tuh pengen kayak mengambil kesempatan di antara peralihan ini. Nah, di situ si Mary berusaha nih mau menggulingkan si Lady Jane Grey agar tidak dia yang naik menjadi ratu. Berhasil nih si Mary karena dapat banyak dukungan dari masyarakat di sana agar si Mary lah yang menjadi ratu, bukan si Lady Jane Grey. Karena kan sebenarnya yang anak dari Henry itu Mary bukan Lady gitu loh. Jadi ya dia punya kayak golden ticket gitulah ya si Mary supaya dia yang menjadi ratu. Berhasil nih, Mary berhasil menjadi ratu di sana. Tapi dari sinilah masyarakat itu awalnya ya senang gitu loh Mary itu menjabat sebagai ratu di sana. Cuman dari tahta ratu inilah si Mary mendapatkan julukan sebagai Bloody Mary nantinya. Karena apa? Karena hal atau kesalahan yang dia lakukan. Sebagai ratu, Mary ini punya prioritas atau agenda yang benar-benar pengen dia utamakan. Prioritas atau agenda yang pengen dia utamakan ini adalah mengubah atau mengambil Inggris agar bisa kembali ke gereja Katolik. Kan awalnya kebanyakan orang-orang Inggris itu ada di Protestan tuh. Nah, dia pengen orang-orang itu kembali ke gereja Katolik lagi, seperti dulu sebelum si Raja Henry bercerai dengan ibunya. Nah, tak lama setelah si Ratu Henry I sudah menjabat sebagai ratu, dia menikah dengan seorang bernama Philip II dari Spanyol. Udah menikah dia kan. Setelah dia menikah dengan Philip II, Ratu Mary ini semakin menggebu-gebu ambisinya. Dia semakin ingin menumpas pemberontakan Protestan dan membatalkan banyak kebijakan anti-Katolik ayahnya dan saudara tirinya dulu. Masuk ke tahun 1555, si Mary melangkah lebih jauh lagi dengan menghidupkan kembali undang-undang yang disebut Heretico Comburendo, atau ini adalah hukuman dengan membakar di tiang pancang. Mary berharap eksekusi dari Heretico Comburendo ini menjadi kejutan yang singkat dan tajam untuk masyarakatnya dan akan mendorong umat Protestan agar kembali ke gereja Katolik. Ya, itu tujuannya kenapa dia ingin melakukan hukuman dengan membakar di tiang pancang ini. Jadi ya, dikit aja masyarakatnya berbuat salah, langsung dibakar. Dikit aja, langsung dibakar. Kayak gitu tuh kekejamannya si Mary pada saat itu. Tapi ini good mood ya, udah segitunya nih, si Ratu Mary I membuat peraturan, undang-undang, terus hukuman bagi siapapun warga Protestan yang nggak mau masuk ke Katolik, bakal dihukum atau dibakar hidup-hidup. Ya udah segitunya hukumannya, tapi umat Protestan itu nggak gentar atau tidak terpengaruh gitu sama hukumannya si Ratu Mary I. Nah, dalam waktu 3 tahun, dari tahun 1555 sampai akhir hayatnya Ratu Mary, yaitu 1558, hampir sekitar 280 orang yang tidak bersalah itu dibakar hidup-hidup sama Mary. Ya, cuman gara-gara si masyarakat Protestan ini nggak mau pindah ke Katolik. Yang dihukum
hidup-hidup yang dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup di tiang pancang itu bukan cuman tokoh agama yang nggak mau pindah, nggak cuman orang-orang berpengaruh lah, ya orang-orang miskin itu juga jadi korbannya si Ratu Mary I ini, kekejamannya dia. Saking ambisinya dia pengen mengubah seluruh masyarakat Inggris itu kembali lagi ke gereja Katolik, segitunya. Sebenarnya Ratu Mary I ini berkuasa itu nggak lama, karena dia meninggal di tahun 1558 karena sebuah penyakit. Ya, dia cuma bertahan beberapa tahun aja, tapi selama 3 tahunan ini tuh dia banyak melakukan kesalahan dan hal-hal yang brutal. Nah, karena bencana atau kebrutalannya Mary, orang-orang Protestan itu kayak punya luka sendiri, dan luka inilah yang membuat orang-orang Protestan yang ada di Inggris menyebut si Ratu Mary I sebagai Bloody Mary. Tapi, seperti pertanyaanku yang di awal tadi, yang jahat itu bukan cuman Ratu Mary aja. Ya, raja-raja sebelumnya atau ratu-ratu sebelumnya juga kejam kan, brutal. Tapi kenapa Mary yang dijuluki Bloody Mary? Ada penyebabnya nih. Tapi sebelum itu, aku udah bilang kan tadi kalau kemunculan sosok wanita di kaca itu nggak cuma sendiri. Kadang akan membawa bayi. Nah, bayi inilah sebenarnya bayi yang diinginkan oleh si Ratu Mary I. Dugaan penampakan Bloody Mary yang sedang membawa bayi itu adalah kayak cerminan kalau si Ratu Mary I itu ingin banget punya bayi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kalau kalian memanggil Bloody Mary dari cermin itu sama aja kayak ngejek si Bloody Mary itu atau ngejek si Ratu Mary I. Karena kalau kalian manggil dia di cermin itu sama aja kayak kalian itu ngejek kata-kata kayak aku mencuri bayimu, aku mengambil bayimu, kayak gitu. Kayak gitu tuh, kalau misalnya si Bloody Mary itu dipanggil, kenapa dia seakan-akan kayak marah dan sampai nyekek kalian atau nyakar kalian, karena itu. Karena kalau ada orang yang memanggil dia, itu artinya si orang tersebut yang mengambil atau mencuri bayinya dia. Setelah Ratu Mary I mendapatkan ya ambisinya untuk membakar orang-orang yang tidak sesuai dengan jalannya, terus ambisinya untuk mengembalikan gereja Katolik, dia itu juga punya ambisi lain setelah itu. Dia ingin hamil, dan dia ingin punya keturunan untuk meneruskan tahtanya dia sebagai ratu yang menjunjung tinggi gereja Katolik. Nah, setelah 2 bulan si Ratu Mary I itu menikah dengan Philip II, si Ratu Mary ini kayak mendeklarasikan dirinya dia itu hamil. Padahal setelah dicek ya sama tabib di kerajaan, dia itu tuh nggak hamil. Di dalam perutnya yang sepertinya membesar itu ada kayak gumpalan daging gitu. Dan itu bukan karena kehamilan, melainkan karena kanker rahim atau kanker ovarium. Dan inilah yang menyebabkan si Ratu Mary I itu meninggal dunia di usia 40 tahun, di tahun 1558 itu. Ya karena si Ratu Mary I meninggal tanpa bisa melahirkan seorang bayi, inilah yang menyebabkan dia itu sedih karena dia itu tidak bisa memiliki keturunan. Dan inilah juga yang menyebabkan kenapa Bloody Mary itu sosoknya membawa bayi. Karena itu adalah keinginan terakhirnya si Ratu Mary I. Lalu kenapa si Ratu Mary I yang dijuluki sebagai Bloody Mary? Kenapa nggak raja-raja sebelumnya? Bahkan raja sebelumnya itu pernah membunuh atau menghilangkan nyawa orang-orang itu sampai 720.000 orang. Kenapa nggak itu yang disebut sebagai Bloody Mary? Atau kenapa nggak ratu lainnya? Itu karena Bloody Mary? Karena Ratu Mary pertama itu adalah satu-satunya ratu yang beragama Katolik. Dia itu berkuasa, dia sebagai Katolik itu berkuasa di tanah orang Protestan. Jadi karena orang Protestan itu banyak yang disakiti oleh si Ratu Mary I karena ambisinya ingin mengubah Protestan menjadi Katolik. Inilah yang membuat luka-luka orang Protestan atau trauma yang dimiliki oleh orang Protestan itu jauh lebih tinggi gitu loh, jauh lebih besar daripada ke sesama umatnya gitu loh. Walaupun dulu Raja Henry itu banyak juga melakukan kekerasan atau kejahatan, tapi walaupun masih seumat itu ya udah mereka akan biasa aja gitu loh. Karena si Ratu Mary I ini beda umat sama si Protestan, inilah yang membuat dia itu dikecam banget. Dia itu dikecam di tanah Protestan gitu loh, karena ingin mengubah tanah tersebut menjadi Katolik. Nah, dari sinilah kenapa si Bloody Mary itu disematkan ke Ratu Mary pertama. Karena ya dia salah tempat aja sih ya, salah prioritas gitu. Karena dia pengen mengubah
gereja tadi. Selain Ratu Mary pertama, ada nih wanita satu lagi yang dianggap sebagai inspirasinya Bloody Mary. Ia adalah seorang wanita bangsawan asal Hongaria bernama Elizabeth Báthory. Sebenarnya dia tuh lebih kejam daripada Ratu Mary I, karena kan oke lah, tujuannya Ratu Mary I itu awalnya untuk mengembalikan gereja Katolik kan. Itu ambisinya dia di awal. Nah, sedangkan si wanita bangsawan Hongaria ini tujuannya itu lebih ngada-ngada gitu loh. Dia menghilangkan nyawa dan menyiksa sekitar 650 wanita perawan hanya untuk agar tetap awet muda. Wah banget gak tuh? Kayak kamu tuh mau awet muda dengan cara yang ngadi-ngadi gitu loh, yang enggak gitu loh. Sebelum aku lanjut, kejadian ini berlangsung di tahun 1590 sampai 1600-an lah. Jadi emang lebih dulu si Ratu Mary I, baru ke bangsawan Hongaria ini. Nah, yang dilakukan oleh si Elizabeth Báthory adalah dia itu akan meminta nih gadis-gadis perawan yang masih cantik-cantik, yang dianggap miskin gitu ya, dia akan mengajak gadis-gadis ini tuh bekerja di istananya dia. Dia akan dipekerjakan dan diiming-imingi oleh kehidupan yang lebih baik. Nah, otomatis pasti dong gadis-gadis perawan ini tuh mau. Biasanya usianya itu masih ya 15-16an lah ya, masih muda-muda dan memang butuh pekerjaan gitu. Ketika gadis-gadis itu sudah mau nih ya, bekerja di rumahnya si Elizabeth Báthory, dia itu akan menyiksa gadis-gadis ini. Dia akan menyekap garis-garis perawan ini di tempat yang sempit di bawah tanah gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah nih ya, dia udah cukup dapat korban, dia itu akan nyiksa nih gadis-gadis perawan ini. Nyiksanya itu juga apa ya, kayak brutal gitu loh, dengan cara menjahit bibir gadis-gadis itu, lalu memukulnya dengan pentungan, dan sampai menyetrika tubuh gadis-gadis ini. Nantinya kalau dia sudah selesai ya menyiksa gadis-gadis ini, gadis itu tuh akan dihilangkan nyawanya dan diambil darahnya. Darahnya ini akan dikumpulin, ditaruh di bathtub gitu ya. Elizabeth Báthory akan mandi di sana. Mandi dengan darah dari korban-korban gadis yang masih perawan. Ya, dia percaya dengan melakukan ini, dia akan tetap tampil awet muda. Bayangin aja, ini tuh berlangsung sampai korbannya itu sebanyak 650 wanita muda. Mantap banget kan? Bisa gitu ya dia dapat banyak gadis kayak gitu. Wow, bisa gitu ya. Dan sebenarnya dia tuh sempat kayak di ada akhirnya apa sih namanya, siksaan ini tuh kayak berakhir karena si Elizabeth itu udah ditauin kejahatannya terungkap gitu. Terus habis itu dia tuh kayak diadili gitu. Cuman setelah nih ya, padahal di persidangan tuh orang-orang udah kayak geram banget karena melihat sikapnya Elizabeth yang kayak gitu. Padahal di masyarakat dia tuh kelihatannya anggunli, terus slay gitu, terus ya pokoknya wanita bangsawan banget lah. Tapi nggak disangka gitu, dibalik sikapnya di masyarakat yang baik itu, dia tuh adalah seorang wanita berdarah dingin. Nah, pihak pengadilan itu udah nih membeberkan semua nih kejahatannya dia. Tapi naasnya si Elizabeth Báthory itu nggak dihukum karena Raja Hongaria pada saat itu katanya punya hutang sama si suaminya Elizabeth Báthory ini. Makanya dia itu kayak nggak dihukum mati gitu lah, kayak ya udah gitu dibiarin aja, lolos gitu loh, cuma dikasih peringatan aja. Gila kan? Padahal dia tuh sudah membunuh 650 wanita muda. Nyawanya hilang hanya untuk dia awet muda. Ya, dari cerita inilah, dari kejahatannya si Elizabeth Báthory inilah, makanya kenapa si Elizabeth Báthory ini juga kayak kemungkinan dia juga dibalik urban legend Bloody Mary. Jadi selain Ratu Mary I yang dikatakan sebagai wanita di balik cermin, si wanita bangsawan Hongaria Elizabeth Báthory ini juga dikatakan ya dia nih wanita di balik cermin tersebut. Ya sebenarnya mau si Ratu Elizabeth sebenarnya mau si Ratu Mary I kayak mau si bangsawan ini, tetap aja gitu loh, mereka tuh punya satu sisi jahat yang ya menginspirasi Bloody Mary itu. Gimana menurut kalian? Apakah ada orang lain lagi yang menjadi kandidat Bloody Mary? Kalau aku sih percayanya yang ini ya,
Dua-duanya sih aku percaya, yang Ratu Mary sama yang Elizabeth Bathory ini, karena mereka sama-sama wanita yang punya ambisi aneh dan menyebabkan banyak korban jiwa gitu. Gimana menurut kalian Gumut tentang kisah Bloody Mary, urban legend yang udah terkenal banget nih, yang awalnya mungkin di daerah Inggris aja ya, tapi semakin diceritakan, semakin tersebar, dan sampailah di kita atau di kalian sekarang. Semoga kalian mendapatkan sesuatu dari kisah hari ini, dan sampai jumpa di kisah-kisah urban legend, misteri, mitologi lainnya. Oke? Dadah!